Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode yang akan datang, di mana di episode yang akan datang kita akan menyaksikan bagaimana usaha Fauzan untuk meminta maaf kepada Rindu. Nah, kira-kira apakah nantinya Rindu akan memaafkan Fauzan? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Fauzan akhirnya benar-benar menemukan sebuah kebenaran tentang masa lalu Rindu. Ya, Fauzan yang masih penasaran dengan masa lalu Rindu, apalagi setelah Fauzan saat itu berbicara dengan Bunda Aminah. Fauzan akhirnya memutuskan untuk pergi ke Bandung lagi, tepatnya ke tempat karaoke Blue Fire ya kawan-kawan. Saat itu Fauzan bertemu dengan seorang kakek-kakek yang menunjukkan arah Fauzan untuk datang ke rumah anak dari Mami Sally, yaitu Mira ya kawan-kawan. Fauzan di sana bertemu dengan Mira, dan Mira tahu bahwa Fauzan sedang mencari informasi tentang Rindu, dan sebelumnya ada seseorang yang mengaku-ngaku sebagai pemilik dari karaoke Blue Fire tersebut. Oleh karena hal itu, Mira akhirnya menyuruh Fauzan untuk masuk ke dalam rumah untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, saat itu Mira mengatakan bahwa Rindu memang kurang dekat dengan dirinya, namun dirinya tahu bagaimana perjuangan hidup Rindu, di mana Rindu adalah sosok seorang wanita yang tegar, tangguh, dan tidak mudah goyah. Rindu memang bekerja di karaoke Blue Fire, namun bukan sebagai LC, melainkan sebagai tukang bersih-bersih. Ya, setiap hari Rindu harus datang ke tempat itu untuk membersihkan sisa-sisa karaoke yang dipakai oleh para tamu atau sisa-sisa makanan yang tertinggal di tempat karaoke itu ya kawan-kawan. Rindu bahkan sampai pulang jam 2 dari tempat karaoke, namun di pagi harinya jam 6 Rindu sudah berada di pasar untuk menjual kue-kuenya. Bahkan Mira pun sangat kagum dengan Rindu ya kawan-kawan. Mira sampai mempertanyakan apakah Rindu itu sempat tidur atau tidak, karena memang perjuangan yang dilakukan oleh Rindu itu benar-benar sangat luar biasa. Semua itu demi untuk membiayai operasi adiknya dan juga membayar hutang kedua orang tuanya. Mendengar semua itu, hati Fauzan benar-benar hancur ya kawan-kawan. Selama ini dirinya telah dibutakan dengan emosinya. Fauzan merasa bahwa dirinya telah menghancurkan hidup Rindu. Seharusnya Fauzan itu melindungi Rindu, menjaga dan membahagiakan Rindu, namun Fauzan malah justru memperlakukan Rindu seburuk itu ya kawan-kawan. Sehingga ketika Fauzan pulang, Fauzan tanpa sadar mengemudi mobilnya ke pesantren ya kawan-kawan. Saat itu melihat Rindu yang sedang menyiapkan snack atau makanan untuk jamaah tarawih. Saat itu Fauzan menangis menatap ke arah Rindu karena Fauzan merasa sangat berdosa. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya
agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu ketika Denny datang ke rumah Fauzan ya kawan-kawan, saat itu Fauzan benar-benar marah karena merasa telah dibohongi oleh Denny. Namun Denny mengatakan bahwa itu semua bukan kesalahan dari dirinya, karena itu adalah mutlak kesalahan dari kebodohan Fauzan. Saat itu Fauzan mengatakan bahwa dirinya akan meminta maaf kepada Rindu dan Rindu pasti akan memaafkan dirinya. Namun Denny mengatakan jika Rindu tidak akan memaafkan Fauzan kecuali Fauzan memberikan hak Rindu, yaitu memberitahukan bahwa Ayu itu masih hidup. Namun itu juga kalau Fauzan tidak mau kehilangan Ayu. Fauzan memang sangat menyayangi Ayu dan Fauzan pasti tidak akan mau jika Ayu diambil oleh Rindu, dan itu menjadi tantangan tersendiri. Sebenarnya jika Fauzan mau memberitahukan kepada Rindu bahwa Ayu itu masih hidup dan Ayu tinggal bersama dengan Fauzan, mungkin Rindu tidak akan mengambil Ayu ya kawan-kawan. Hanya saja Rindu meminta untuk bisa dekat dan bertemu dengan Ayu. Ya, mungkin jika Fauzan mau meminta maaf kepada Rindu atas semua hal yang telah Fauzan lakukan, Rindu dengan mudah bisa memaafkan Fauzan. Namun, Rindu tidak akan pernah bisa melupakan semua penderitaan, hinaan, cacian, makian, dan bahkan rasa sakit yang keluarga Fauzan berikan. Jadi, mungkin ketika Rindu memaafkan Fauzan, namun Rindu tetap tidak mau kembali pada Fauzan karena Rindu tahu bahwa di sana bukan tempat Rindu. Rindu tidak akan mendapatkan kebahagiaan apapun jika Rindu kembali lagi bersama dengan Fauzan. Ya, saat ini Rindu memang semakin dekat dengan Hafiz dan Rindu merasa bahwa dirinya jauh lebih baik ketika bersama dengan Hafiz. Wah, makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, kira-kira gimana ya cara Fauzan untuk bisa mendapatkan maaf dari Rindu dan mendapatkan hati Rindu kembali, karena Fauzan pasti juga ingin hidup bahagia bersama dengan Rindu seperti dulu lagi ya kawan-kawan, meskipun mungkin itu sangat mustahil. Dan menurut Mimin, jika Fauzan masih berharap untuk bisa kembali kepada Rindu, maka Fauzan adalah orang yang tidak tahu malu ya kawan-kawan. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi seputar dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.